Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kalinya saya terima kasih pada dosen pengampu Bu Zulfa Isnawati, MPD. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Moderation of Religion in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the Ethic of Dakwah in the Digital Age. Jurnal ini diupload di Home Journal, Jurnal Ilmu Dakwah, written by yang ditulis oleh Agus Fatuh Hidoyo, Muhammad Abduh M Abduh Amri Atoila Islami. Arti dari judul jurnal ini yaitu moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama tentang etika dakwah di era digital sekarang ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari jurnal ini, yaitu abstrak. Purpose: the rampant dakwah content in social media that triggers social and national disintegration is a problem and big task for the government and Muslim in Indonesia to give it. This study seeks to identify the value of moderation in the fatwa of Majelis Ulama Indonesia at Java Province number 6 of 2022 concerning dakwah ethic in the digital area. Method: this qualitative study use a philosophical normative approach. The study's primary data used the fatwa document of the Majelis Ulama Indonesia at Java Province number 6 of 2022 concerning dakwah ethic in the digital area. Indicator of religious moderation conceptualized by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia as the primary analysis theory. The documentation techniques used in collecting data in this study and data analysis techniques used were data reduction, presentation, and verification. Di bagian abstrak ini ada beberapa bagian, yaitu tujuan, metode, dan hasil dan implikasi, dan juga orisinalitas. Yang saya akan jelaskan di sini itu yang sudah saya bacakan, yaitu tujuan dan metode. Yang artinya tujuan, bagian tujuannya itu maraknya konten dakwah di media sosial yang memicu disintegrasi sosial dan bangsa, merupakan masalah dan tugas besar bagi pemerintah dan umat Islam di Indonesia untuk mencegahnya. Kajian ini berupaya mengidentifikasi nilai-nilai moderasi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah
di era digital. Jadi sekarang ini maraknya konten dakwah di media sosial, sehingga memicu bangsa untuk berdakwah. Di era digital ini berkembangnya teknologi itu sangat pesat, sehingga mengidentifikasikan nilai-nilai moderasi dalam fatwa Majelis Ulama, yang mana sudah diterangkan di etika tentang etika era digital nomor 6 tahun 2022 di dalam fatwa Majelis Ulama. Bagian yang kedua yaitu metode, yaitu paragraf metode, yaitu penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan filosofis, normatif, dan primer. Penelitian ini menggunakan dokumen fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. Indikator moderasi beragama dikonseptualisasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai teori analisis utama. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dapat teknik analisis yang digunakan untuk reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Untuk paragraf ini menjelaskan metode, atau kata lainnya dari bahasa Inggrisnya itu method. Di sini menjelaskan bagaimana suatu penelitian yang diteliti dan mengumpulkan datanya itu menjadi satu dengan teknik analisis. Analisis data yang digunakan dalam reduksi sebagai penyajian dan verifikasi. Bagian yang ketiga dari abstrak ini yaitu result, yang berisi this study considers that there is a dimension of religious moderation in the fatwa of Majelis Ulama of East Java Province number 6 of 2022 concerning dakwah ethic in the digital area. Among their others, the value of anti-radicalism in the prohibition of the delivery of provocative dakwah content, the value of tolerance in the recommendation of delivering pluralist dakwah content, the value of content that the value of national commitment in the recommendation of delivering dakwah content that leads to compliance with the country's constitution and
the accommodating value of local wisdom. In the recommendation of delivering dakwah content that maintains public condiciveness. Bagian yang keempat yaitu implications. This study show that mainstreaming religious moderation in Indonesia can be internalized in religious social fatwa. Originally, this study saw that the four indicators of religious moderation in Indonesia: tolerance, anti-radicalism, national commitment, and accommodating to local wisdom can be internalized in digital media space. Code of ethics for dakwah activities. Bagian yang keempat dari abstrak yaitu result atau hasil. Di sini paragraf yang mencakup result yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dimensi moderasi beragama dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022. Penelitian ini ada suatu penelitian yang menyimpulkan bahwa suatu dimensi moderasi beragama itu terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama nomor 6 2022. Etika dakwah di era digital antara lain nilai anti radikalisme dalam larangan penyampaian konten dakwah yang provokatif, nilai toleransi dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah pluralis, nilai komitmen nasional dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah yang mengarah pada kepatuhan terhadap konstitusi, dakwah yang mengarah pada kepatuhan terhadap konstitusi negara dan akomodatif, nilai kearifan lokal dalam rekomendasi penyampaian konten dakwah yang menjaga kondisivitas publik. Yang selanjutnya yaitu etika dakwah seharusnya memiliki suatu nilai yang mencakup nilai radikalisme. Sebagai contohnya yaitu nilai-nilai toleransi yang bisa kita publikasikan secara umum atau dilihat orang itu sehingga tidak memunculkan pro kontra. Nah, selanjutnya yaitu implikasi or implication. Paragraf yang selanjutnya dari abstrak yaitu implikasi atau implication. Kajian ini yang isinya yaitu kajian ini menunjukkan bahwa pengaruh sultan
moderasi beragama di Indonesia dapat terinternalisasi dalam fatwa sosial keagamaan. Kajian ini dari yang di atas dapat disimpulkan, kajian ini memberikan kita bagaimana cara beragama pada di era digital yang sekarang ini, supaya tidak berdampak buruk pada yang lainnya atau salah pemahaman. Dan bagaimana untuk mengetahui bagaimana kita bermoderasi beragama di Indonesia yang dapat terinternalisasi dalam fatwa sosial keagamaan. Bagian yang keenam yaitu originalitas atau originalization, yang di dalamnya yaitu studi ini menunjukkan bahwa 4 indikator moderasi beragama di Indonesia atau toleransi, anti radikalisme, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal dapat diinternalisasikan dalam kode etik ruang media digital untuk kegiatan dakwah. Studi ini memberikan kita bagaimana cara berdakwah di era digital. Yang memiliki nilai kearifan lokal yang dapat diaplikasikan dalam kode etik ruang media digital untuk kegiatan dakwah, seperti bagaimana kita menggunakan kode etik di ruang media sosial, yaitu bagaimana kita berbicara yang bagaimana kita berbicara supaya tidak menyinggung orang lain. Kode etiknya begitu. Jadi dapat disimpulkan, suatu media digital itu bisa menjadi kegiatan dakwah kita. Bagian selanjutnya dari jurnal ini yaitu introduction. The presence of digital-based social media online is widely used in Islamic dakwah activities. Briandana et al. 2020. Even dakwah activities through social media have become a global phenomenon, including those in Indonesia. Ali et al. 2021. However, social media can also have positive or negative implication for dakwah activities in Indonesia. Akmaliyah 2020 and 20. Only a little was found. Dakwah content on social media tends to have various ideological
motifs Husaini and Islami 2022. Visit on study by Erwin Yusuf Talib. They have explained that two foregone factor trigger polemic in dakwah on social media. First, dakwah material of flaunted by a pragmatic orientation. The second, the profile of the preacher is incompetent from a scientific aspect, so it has implication for dakwah content and triggers various social conflicts. Taib 2019. Yang selanjutnya itu introduction atau yang bisa diartikan pendahuluan. Di sini yang paragraf pertama itu yaitu memiliki arti kehadiran media sosial yang berbasis digital atau online. Bagian yang selanjutnya itu pendahuluan atau yang bisa diartikan yaitu introduction yang artinya yaitu kehadiran media sosial yang berbasis digital atau online banyak digunakan dalam kegiatan dakwah Islami. Sekarang itu hadirnya media sosial itu banyak yang memanfaatkannya untuk berdakwah Islam. Seperti contohnya yaitu adanya pengajian online atau mau itu hasanah yang dapat menginspirasikan umat-umat Islam. Yang selanjutnya yaitu bahkan aktivitas dakwah melalui media sosial sudah menjadi fenomena global termasuk di Indonesia. Ali et al. 2021. Nah, sejatinya itu aktivitas dakwah ini menjadi fenomena yang marak di Indonesia. Fenomena ini termasuk banyaknya channel-channel YouTube yang bisa kita manfaatkan sebagai pengambilan hikmah yang bisa memotivasikan diri kita. Namun media sosial juga dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kegiatan dakwah di Indonesia. Hanya sedikit yang ditemukan konten dakwah di media sosial cenderung memiliki motif ideologis yang beragama. Berdasarkan kajian Erwin Yusuf Talib dijelaskan, ada dua faktor yang sering menjadi pemicu polemik dakwah di Indonesia di media sosial. Itu materi dakwah tercemar oleh orientasi pragmatis. Yang kedua itu profil khotib yang tidak kompeten dari aspek keilmuan sehingga berimplikasi pada konten dakwah dan memicu berbagai konflik sosial. Sekarang ini maraknya pendakwah yang mengatasnamai Islam itu menjadi sebagian orang itu memanfaatkan
sebagai alasan atau bisa mencemarkan agama Islam, seperti masalah yang telah terjadi di Indonesia, yaitu Siti Zaitun, yang mana dia itu mengatasnamai Islam, tapi yang tidak mengajarkan secara umum diajarkan oleh orang Islam. Dan selanjutnya itu paragraf as mentioned above, various response to dakwah problems in social media exist. Provincial Majelis Ulama Indonesia Java Eds 2022 established fatwa number 6 of 2022 about ethics propaganda in digital age. The fatwa is intended as a code of ethics for Indonesian preachers to convey the content of preaching in manner which in the digital space. And the fatwa several of dakwah in the digital space must uphold the proper attitude of tolerance, present all form of violence, and maintain unity as state fatwa of the Majelis Ulama Indonesia of its Java province number 6 of 22 concerning the ethic of dakwah in the digital area 2022. Yang selanjutnya saya akan menerjemahkan paragraf yang kedua, yaitu seperti disebutkan di atas, respon terhadap permasalahan dakwah di media sosial pun beragam. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tahun 2022 menetapkan pada fatwa nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. Fatwa tersebut dimaksud menjadi kode etik para pendakwah di Indonesia untuk menyampaikan konten dakwah secara bijak di ruang digital. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan hukum yang menjadi kode etik para dakwah di ruang digital. Di antaranya, konten dakwah di ruang digital harus menjunjung tinggi sikap toleransi yang tinggi, mencegah segala bentuk kekerasan, dan menjaga persatuan sebagai satu kesatuan negara. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital 2022. Terbentuknya etika yang sudah dijelaskan di atas, yaitu fungsinya menjadi kode-kode yang bisa diterapkan para pendakwah di Indonesia sehingga tidak memicu konflik antara pihak satu dan yang lainnya. Yang menjunjung tinggi sikap toleransi kepada satu sama lain. Apa itu sifat toleransi? Yaitu untuk bagaimana kita beradaptasi kepada orang lain secara online melalui media sosial, yaitu
dengan berdakwah yang menetapkan kode-kode etik yang sudah ditetapkan oleh terdapat dalam fatwa Majelis Ulama nomor 6 tahun 2022. Nah, selanjutnya saya akan membacakan paragraf yang 3, yaitu if you look socially various dakwah codes of ethics above so that the Majelis Ulama Indonesia at Java Province Turk it is fatwa authority puts its effort to emphasize preachers to convey moderate dakwah content in the digital space. This emphasis paralysis mainstreaming religious moderation promoted by the Ministry of Religions of the Republic of Indonesia, Ministry of Religions 2019. In this context, the initial argument built by this study states that there is dimension of religious moderation in fatwa of the Majelis Ulama Indonesia at Java Province regarding the ethic of phishing in the digital area. Selanjutnya saya akan mengartikan dari paragraf yang 3, yaitu jika dicermati berbagai kode etik dakwah di atas menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur melalui otoritas fatwanya berupaya menekan para khotib untuk menyampaikan konten dakwah moderat di ruang digital. Penekanan ini sejalan dengan perusutamaan moderasi beragama yang digalakkan Kementerian Agama Republik Indonesia Kemenak tahun 2019. Dalam konteks ini, argumentasi awal yang dibangun penelitian ini dinyatakan bahwa terdapat dimensi moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang etika berdakwah di era digital sekarang ini. Yang mana di sini dapat kita pahami berbagai kode etik dakwah di atas menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang berupaya menekan pendakwah untuk menyampaikan pesannya yang bisa menjadi argumen awal yang dibangun di dimensi moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama tentang etika berdakwah di era digital. Dari fatwa beragama yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia bisa menjadi argumen kita untuk berdakwah secara digital di area sekarang ini. Selanjutnya, paragraf yang keempat, based on the background above, this qualitative study in oriented to interview the value of moderation deep inside the fatwa of Majelis Ulama at Java Province number 6 of 22 concerning the ethic of dakwah in digital age. There are previous studies that are correlative in the subject matter of this study, including studies by Abdul Aziz Harahap and Muhammad Ali Yunus, which conclude that
There are Pancasila value in the missionary orientation of Majelis Ulama Indonesia. Arahab Yunus and Yunus 2022. Furthermore, a study by Hasyani and Aqtaila Islami state that religious moderation is valid in dakwah orientation. Orientation of Majelis Ulama Indonesia, Budaya and Islam. For not a study by Umdatul Hasanah and Nur Asya Tawang also state that the designation of authority, the interested ideology and market of dakwah have an impact and the formation of different views and meanings in the course of certification in Indonesia. Hasanah Tawang 2022. Saya akan menerjemahkan paragraf yang keempat, yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian kualitatif ini berorientasi untuk mengidentifikasi nilai moderasi yang terkandung dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. Terhadap penelitian yang terdahulu yang korelatif dengan pokok bahasan penelitian ini antara lain penelitian Abdul Aziz Harab dan Muhammad Ali Yunus yang menyimpulkan adanya nilai Pancasila dalam orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia Harahab dan Yunus 2021. Lebih lanjut, kajian Husaini dan Aqtaila Islami yang menyatakan bahwa moderasi beragama dihargai dalam orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia. Lebih lanjut, Abdul Aziz Harab dan Setiawan Alfiandri dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya dimensi sosial prospektif Islam dalam orientasi dakwah in Majelis Indonesia Harahab dan Setiawan 2022. Kajian Agus Watuwidoyo dan Aqtaila Islami juga menemukan dimensi nilai-nilai maqasid syariah yang terkandung dalam rumusan orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia. Berikutnya, kajian Amdatul Hasanah dan Nur Asia Tawang juga menyebutkan bahwa perbedaan kewenangan, kepentingan, ideologi, dan pasar dakwah berdampak pada terbentuknya perbedaan pandangan dan makna dalam wacana sertifikasi khatib di Indonesia. Hasanah dan Tawang 2022. Berdasarkan latar belakang di atas, nilai moderasi yang terkandung dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, terdapat penelitian-penelitian yang terdahulu yang sudah diteliti oleh ahli-ahli. Dalam penelitiannya terdapat beberapa kajian yang mana menyatakan moderasi beragama yang dihargai dalam orientasi. Dalam penelitiannya menyimpulkan dan juga menyatakan dimensi nilai-nilai maqasid
syariah yang terkandung dalam rumusan orientasi dakwah Majelis Ulama, dan juga pembedaan kewenangan, kepentingan, ideologi, dan pasar dakwah terdapat pada terbitnya perbedaan pandangan dan makna wacana sertifikat khatib di Indonesia. Berdasarkan penelitian tersebut, ada beberapa ideologi dan wacana yang bisa diterapkan pada pendakwah di media sosial di era digital ini. Beberapa yaitu seperti yang terdapat dalam fatwa Majelis Ulama, itu suatu rumusan dakwah yang fungsinya untuk mengajak masyarakat dalam kebaikan. Selanjutnya saya akan membacakan paragraf yang terakhir, yaitu the distinctive aspect and novelty of this study from the variety of previous studies above are that the focus of this study is to identify the existence of dimension of the value of religions moderation in fatwa of Majelis Ulama Indonesia at Java province regarding the ethic of dakwah in digital space. This more specifically examines the dimension of religious moderation in fatwa of Majelis Ulama Indonesia regarding ethics in conveying dakwah content in the digital space. This study is urgently carried out this the rampant content of dakwah material in digital space. This is counterproductive to the missions of Islamic dakwah teaching itself. Selanjutnya saya akan mengartikan dari paragraf yang terakhir dari jurnal Moderasi Beragama dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang etika dakwah di era digital. Itu artinya kekhasan dan kebaruan penelitian ini dari berbagai penelitian terdahulu itu adalah fokus penelitian ini adalah mengidentifikasikan adanya dimensi nilai moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kekhasan atau ciri-ciri yang tampak pada penelitian yang terdahulu adalah fokusnya penelitian pada bagaimana kita menanamkan nilai-nilai moderasi beragama yang sudah terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu tentang etika dakwah di ruang digital. Hal ini lebih khusus mengkaji dimensi moderasi beragama 110 dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang etika penyampaian konten dakwah di ruang digital. Lebih khususnya dalam fatwa ini mengkaji beberapa moderasi beragama, yaitu 110 fatwa Majelis Ulama yang menyampaikan konten dakwah secara digital. Kajian ini dilakukannya
dilakukan tengah maraknya konten materi dakwah ruang digital kontra tentang misi ajaran dakwah Islam. Kajian ini juga mendesak tentang maraknya konten-konten yang mendorong kontraproduktif terhadap misi ajaran dakwah Islam Indonesia. Sekian dari saya, Denansyah. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.